Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lydia, NIM 2019112055. Saya mahasiswa semester 5 Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas PGRI Palembang. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai semantik. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan menjelaskan apa sih itu semantik. Kata semantik berasal dari bahasa Yunani sema, kata bendanya, yang berarti tanda atau lambang. Kata kerjanya adalah semaino yang berarti menandai atau melambangkan. Yang dimaksud lambang atau tanda di sini sebagai padanan kata sema adalah tanda linguistik. Nah, semantik dapat diartikan sebagai ilmu tentang makna atau tentang arti, yaitu satu dari 3 tataran analisis bahasa fonologi, gramatikal, dan semantik. Nah, selanjutnya yaitu perkembangan pemerolehan semantik. Carl 1977 secara umum menyimpulkan perkembangan pemerolehan semantik ini ke dalam 4 tahap, yaitu 1. Tahap penyempitan makna kata. Tahap ini berlangsung antara umur 1 sampai 1,5 tahun. Pada tahap ini, kanak-kanak menganggap satu benda tertentu yang dicakup oleh satu makna menjadi nama dari benda itu. Yang kedua, tahap generalisasi berlebihan. Tahap ini berlangsung antara usia 1,5 tahun sampai 2,5 tahun. Pada tahap ini, kanak-kanak mulai menggeneralisasikan makna suatu kata secara berlebihan. Yang ketiga, tahap medan semantik. Tahap ini berlangsung antara usia 2,5 tahun sampai 5 tahun. Pada tahap ini, kanak-kanak mulai mengelompokkan kata-kata yang berkaitan ke dalam satu medan semantik. Yang keempat, tahap generalisasi. Tahap ini berlangsung setelah kanak-kanak berusia 5 tahun. Pada tahap ini, kanak-kanak telah mulai mampu mengenal benda-benda yang sama dari sudut persepsi bahwa benda-benda itu mempunyai fitur-fitur semantik yang sama. Nah, selanjutnya jenis-jenis semantik. Jenis-jenis semantik itu dapat dideskripsikan sebagai berikut. Yang pertama, semantik behavioris. Dalam semantik ini, makna berada dalam rentangan antara stimulus dan respon, antara rangsangan dan jawaban. Makna ditentukan oleh situasi yang berarti ditentukan oleh lingkungan. Yang kedua, semantik deskriptif. Semantik deskriptif yaitu kajian semantik yang khusus memperlihatkan makna yang sekarang berlaku, mana kata ketika kata itu untuk pertama kali muncul. Yang ketiga, semantik generatif. Teori semantik generatif muncul tahun 1968 karena ketidakpuasan linguis terhadap pendapat Chomsky. Menurut pendapat mereka, struktur semantik dan struktur sintaksis bersifat homogen. Yang keempat, semantik gramatikal. Semantik gramatikal adalah studi semantik yang khususnya mengkaji makna yang terdapat dalam satu kalimat. Yang kelima, semantik leksikal. Semantik leksikal itu kajian semantik yang lebih memuaskan pada pembahasan sistem makna yang terdapat dalam kata. Yang keenam, semantik historis. Semantik historis adalah studi semantik yang mengkaji sistem makna dalam rangkaian waktu. Yang ketujuh, semantik logika. Semantik logika, cabang logika modern berkaitan dengan konsep-konsep dan notasi simbolik dalam analisis bahasa semantik. Yang terakhir, semantik struktural. Semantik struktural bermula dari pandangan linguis struktural yang dipelopori oleh Saussure. Penganut strukturalisme berpendapat bahwa setiap bahasa adalah sebuah sistem, sebuah hubungan struktur yang unik terdiri dari satuan-satuan yang disebut struktur. Nah, selanjutnya akan membahas manfaat semantik. Berikut ini terdapat 3 manfaat semantik, yaitu yang pertama, bagi seorang wartawan, seorang reporter atau orang-orang yang berkecimpung dalam dunia persurat kabaran dan pemberitaan. Pengetahuan semantik akan memudahkannya dalam memilih dan menggunakan kata dengan makna yang tepat dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat umum. Yang kedua, bagi mereka yang berkecimpung dalam penelitian bahasa, pengetahuan semantik akan banyak memberi bekal teoritis kepadanya untuk dapat menganalisis bahasa atau bahasa-bahasa yang sedang dipelajarinya. Yang ketiga, bagi seorang guru atau calon guru, pengetahuan semantik mengenai semantik akan memberi manfaat teoritis dan juga manfaat praktis.
Nah, pembahasan terakhir yaitu mengenai unsur-unsur semantik. Berikut ini terdapat 3 unsur-unsur semantik, yaitu 1. Konsep. Konsep itu dapat dipahami melalui kemandirian kata atau melalui relasi dengan kata lain. Ada kata yang bebas konteks kalimat dan ada kata yang bebas tapi terikat konteks kalimat. Yang kedua, tanda. Tanda dapat dikatakan leksem yang secara langsung dapat diikuti bentuk lain, misalnya tanda baca, tanda bagi, tanda bukti, tanda elipsis, dan tanda gambar. Yang ketiga, lambang. Lambang atau simbol adalah unsur bahasa yang bersifat arbitrer dan konvensional yang mewakili hubungan objek dan signifikasinya. Itulah pembahasan materi mengenai semantik dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.